Melanjutkan alur cerita Donghua Stellar Transformation Season 5 versi novelnya, sebelum itu bantu subscribe. Hukuman emas Lord Xing Yuan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung dengan panik. Seluruh tubuhnya mulai mengeluarkan pancaran keemasan yang menakjubkan. Cahaya keemasan menembus kabut abu-abu. Seperti gelombang kekuatan emas yang melonjak melesat keluar dan menyapu semua kabut abu-abu dan petir kelabu di sekitarnya. Pusaran merah besar mulai menghilang perlahan. Awan hitam bergulir juga menghilang. Langit sekali lagi menjadi cerah. Angin sepoi-sepoi juga mulai bertiup lagi. Ruang di sekitar Gold Punishment Lord Xing Yuan telah menjadi normal kembali. Saat angin bertiup di rambut panjang Qin Yu itu menyebabkan rambut melayang ke wajah Qin Yu. Qin Yu memiliki senyum di wajahnya. Dia berhasil, selamat saudara Xing Yuan. The Black Punishment Lord Wu San adalah yang pertama berbicara. Saudara Xing Yuan selamat karena telah berhasil melewati kesengsaraan ilahi. Tuan yang mendalam putih Jumi juga berbicara. Qin Yu, Wen Feng, Bao Yu, Liu Lan, dan semua ahli lainnya di sekitar penguasa hukuman emas mulai memberikan ucapan selamat. Meskipun keberhasilan Xing Yuan melewati kesengsaraan ilahi itu masih merupakan pencapaian yang cukup karena dia sekarang akan naik ke alam ilahi. Setelah melewati kesengsaraan ilahi seseorang biasanya akan naik ke alam ilahi dalam waktu 1 tahun. Haha, aku dalam kondisi yang agak menyesal. Xing Yuan masih memiliki keringat yang cerah dan bening di dahinya. Kesengsaraan besar surgawi ketiga ini kesengsaraan campuran benar-benar sulit untuk ditangani. Namun saya masih berhasil memblokirnya pada akhirnya. The Black Flame Lord Wu San tertawa keras dan berkata, Xing Yuan kamu sudah cukup bagus. Anda mampu memblokir invasi iblis hati hanya dengan kemauan Anda. Kurasa aku akan mengamuk sejenak dan melampiaskan amarahku sebelum aku bisa menghentikan iblis hati. Setan hati, bukankah kesengsaraan ilahi memiliki semua jenis ilusi dan mempengaruhi keadaan pikiran seseorang sejak awal? Qin Yu berkata bingung. Menurut apa yang diketahui Qin Yu, di seluruh kesengsaraan ilahi dari awal hingga akhir, selalu ada ilusi yang mempengaruhi orang yang mengalami kesengsaraan. Jadi mengapa Black Flame Lord menyebutkan invasi dari Hearst Devil? Liu Xing kamu bahkan tidak tahu tentang ini. Xing Yuan mulai tertawa keras. The Black Flame Lord, White Profound Lord, Wen Feng, dan banyak lainnya juga mulai tertawa. Tawa mereka menyebabkan Qin Yu merasa sedikit malu. The Black Flame Lord dan Wu San tertawa dan berkata, Liu Xing kesengsaraan besar ketiga ini adalah kesengsaraan campuran. Di dalamnya terkandung petir ilahi serta kabut setan hati. Kabut setan hati. Qin Yu teringat kabut berwarna abu-abu. Tuan yang mendalam putih Jumi mengangguk dan berkata, Liu Xing apa yang kamu katakan sebelumnya juga benar. Sejak awal kesengsaraan ilahi memiliki ilusi untuk mempengaruhi orang yang mengalami kesusahan. Namun itu hanyalah ilusi yang memengaruhi keadaan pikiran Anda. Adapun kabut setan hati dari kesengsaraan besar ilahi ketiga itu berbeda. Kabut berwarna abu-abu itu tampaknya tidak memiliki kekuatan serangan tetapi setelah mengelilingi Anda, kabut itu mulai menyerang Anda dengan jumlah tak terbatas dari Hearst Devils yang berbeda. Begitu iblis hati masuk ke dalam tubuhmu, situasinya menjadi sangat merepotkan. Xing Yuan menghela nafas dan berkata, petir ilahi itu tidak bisa menyakitiku sedikit pun. Namun iblis hati itu mampu mengabaikan pertahananku dan hanya menyerang jiwaku. Iblis hati ini adalah sesuatu yang hanya bisa dipertahankan dan diserang oleh kekuatan jiwa seseorang. Namun dalam proses mempertahankan atau menyerangnya Anda juga bisa terpengaruh oleh iblis hati. Xing Yuan tertawa dan berkata, jadi semakin tinggi level jiwa seseorang, semakin mudah untuk melawan iblis hati semacam ini. Wen Feng juga berkata, Yang Mulia Raja Hukuman Emas masih beruntung dan memiliki harta karun yang diwarisi.
Petir ilahi tidak dapat menyakitinya sedikit pun sehingga dia dapat dengan sepenuh hati memusnahkan dan melawan iblis hati. Namun bagi orang biasa lainnya mereka harus bertahan melawan iblis hati sambil bertahan melawan petir ilahi. Ini adalah kekuatan besar dari kesengsaraan besar surgawi ketiga. Saat itulah Qin Yu mengerti segalanya. Tidak heran Kaisar Qian berhasil melewatinya dengan mudah. Pikir Qin Yu di dalam hatinya. Jiwa Kaisar Qian telah diringkas menjadi Golden Soul Pellet sejak lama. Level jiwanya sangat tinggi. Baginya menangkal iblis hati itu sangat mudah. Uan yang mendalam putih Jumi tersenyum ringan dan berkata, sebenarnya melewati kesengsaraan besar ilahi ketiga juga tidak sulit. Anda hanya perlu menahan serangan iblis hati untuk jangka waktu tertentu. Setelah waktu habis kabut setan hati akan menghilang secara otomatis. Adapun Brother Xing Yuan dia mencoba memusnahkan iblis hati dengan sia-sia. Agar dia tidak terpengaruh oleh iblis hati. Haha, karena tubuhku tidak takut pada petir ilahi, aku pasti harus bertarung melawan iblis hati ini. Jika saya hanya bertahan melawannya dan tidak menyerang, bukankah itu terlalu membosankan? Kata Xing Yuan sambil tertawa. Baru kemudian Qin Yu menyadari. Xing Yuan ini alasan mengapa dia dipengaruhi oleh iblis hati adalah, karena dia berinisiatif untuk melawannya. Di masa depan saat Xiao Hei, Fei Fei, dan aku menjalani kesengsaraan ilahi bersama, aku akan mengambil inisiatif untuk menyerang dan memusnahkan iblis hati ini. Qin Yu mulai berpikir tentang bagaimana mempertahankan diri dari kesengsaraan ilahi di masa depan. Bagi tiga orang untuk menghadapi kesengsaraan ilahi bersama-sama, kekuatan iblis hati tidak hanya 3 kali lipat dari iblis hati asli. Sebaliknya itu akan jauh lebih besar. Mungkin 8 kali atau 9 kali atau bahkan lebih kuat dari itu. Saat kesengsaraan ilahi berakhir sejumlah besar orang mulai pergi. Adapun hukuman emas Lord Xing Yuan, Black Flame Lord, Wu San, White Profound Lord Jumi, serta beberapa orang dengan posisi kedua setelah 3 penguasa agung wakil Master Sekte yang dikuduskan, para tetua agung dan mereka semua telah meninggalkan 100 Flower Star bersama-sama. Kelompok ahli eselon tertinggi ini tiba di bintang hukuman emas bersama-sama. Bersamaan dengan itu mereka melanjutkan terbang menuju puncak gunung-gunung suci. Lebih dari selusin orang terbang dan mengobrol di samping satu sama lain. Liu Xing, kesengsaraan ilahi saya telah berlalu dalam periode waktu dari sekarang, pertarungan kontes untuk posisi tuan hukuman emas yang baru akan diadakan. Anda sebaiknya tidak ceroboh dan pada akhirnya kehilangan kursi Raja Hukuman Emas. Kata Xing Yuan dengan tawa terbuka. Tepat setelah Xing Yuan mengucapkan kata-kata itu, ekspresi wakil sekte Master Liu Lan yang berjarak 10 meter dari mereka segera berubah suram. Qin Yu hendak mengatakan sesuatu tapi tiba-tiba terputus. Xing Yuan berdasarkan apa yang Anda katakan, tampaknya Anda yakin bahwa Liu Xing akan menjadi Raja Hukuman Emas berikutnya. Kata Black Flame Lord, Wu San dengan tawa nyaring dan suara jernih. Seorang anak muda tampan dengan rambut merah panjang juga mengangguk dan berkata, berdasarkan apa yang dikatakan Yang Mulia Xing Yuan, mungkinkah kekuatan bakti Liu Xing lebih kuat dari wakil sekte guru Liu Lan? Pemuda berambut panjang merah ini adalah wakil sekte master dari Black Flame Sect. Dia adalah seorang ahli tingkat Kaisar Bintang 16. Qin Yu sudah menemukan tatapan menyeramkan yang Liu Lan lihat dengannya. Xing Yuan ini dia benar-benar memiliki mulut yang besar. Pikir Qin Yu di dalam hatinya. Namun Qin Yu tidak peduli tentang itu. Itu karena dia sudah memiliki niat untuk mencapai posisi penguasa hukuman emas berikutnya. Jadi wajar juga baginya untuk menjadi sedikit lebih tirani sekarang. Xing Yuan memandang Liu Lan di sampingnya. Liu Lan, biarkan aku memperingatkanmu. Kekuatan Liu Xing tidak kalah dengan kekuatanmu. Haha, aku akan naik ke alam ilahi dalam waktu 5 bulan. Mari kita atur tanggal kompetisi untuk posisi Gold Punishment Lord yang baru menjadi 3 bulan dari sekarang.
Sebelum Xing Yuan naik, dia masih tuan hukuman emas. Hanya setelah Xing Yuan naik, Gold Punishment Lord baru dapat secara resmi menggantikan posisi Gold Punishment Lord. 3 bulan. Dalam 3 bulan saya pasti akan menang. Posisi Gold Punishment Lord pasti milikku, kata Liu Lan dengan dingin. Segera setelah itu dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju kediamannya sendiri tanpa mempedulikan orang lain yang hadir. Liu Xing, jangan mengecewakanku. Xing Yuan melihat ke Qin Yu sambil tersenyum. Kilatan kelicikan melintas di matanya yang menyipit. Qin Yu merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Xing Yuan yang akan naik ke alam ilahi, ini menjadi sangat bosan sehingga dia memutuskan untuk menghibur dirinya dengan Qin Yu. Dia bahkan tidak akan membiarkan Qin Yu memiliki beberapa hari dengan damai. Pemenang kompetisi untuk Gold Punishment Lord berikutnya dalam waktu 3 bulan pasti adalah aku. Tidak perlu meragukan ini. Qin Yu tersenyum dan melihat ke semua orang. Meski dia tersenyum, kepercayaan dirinya jelas dirasakan oleh semua orang yang hadir. Kekuatan Liu Lan sangat kuat. Namun sepertinya kekuatan Liu Xing ini bahkan lebih kuat. Selain itu dia misterius. Pertarungan untuk Gold Punishment Lord baru menjadi menarik, kata tuan yang mendalam putih Jumi dengan suara rendah. Adapun salah satu dari 3 kandidat penerus hebat Wen Feng, dia telah diabaikan sepenuhnya oleh semua orang. Wen Feng sendiri juga tidak mengeluh. Bagaimanapun kekuatannya terlalu rendah. Selama 3 bulan Qin Yu dan Liu Lan berada di kediaman masing-masing menjalani pelatihan pengasingan. Adapun calon penerus terakhir Wen Feng telah mengumumkan pelepasan haknya untuk bersaing memperebutkan posisi tuan hukuman emas. Wen Feng tidak ingin dipermalukan oleh Liu Lan saat mereka bertarung. 3 bulan kemudian, sebuah dataran luas dan kosong beberapa ribu mil di sebelah timur kota bintang hukuman emas telah menjadi lokasi pertempuran Qin Yu dan Liu Lan. Bahkan sebelum pertempuran dimulai, sejumlah besar orang sudah mulai berkumpul di sini. 3 penguasa agung Xing Yuan, Jumi, Wu San, semuanya berkumpul di sini. Semua jenis ahli tingkat kaisar serta beberapa ahli lainnya juga ada di sini. Dibandingkan dengan kesengsaraan Dewa Hukuman Emas, pertempuran untuk kursi Dewa Hukuman Emas lebih menarik minat orang-orang. Khusus untuk pertempuran ini, kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sangat kuat. Pertempuran semacam ini jarang terlihat dalam 10.000 tahun. Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku melihat pertarungan ahli super seperti ini. Lebih jauh lagi, ini adalah pertarungan dengan nyawa mereka yang bergantung padanya, kata Black Flame Lord dan Wu San saat dia tertawa. Biasanya ketika mereka yang memenuhi syarat untuk memperebutkan posisi salah satu dari 3 penguasa agung bertarung, mereka akan memberikan segalanya. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang cukup, mereka pasti sudah kebobolan lebih awal. Misalnya Wen Feng. Selama bertahun-tahun persaingan memperebutkan posisi para penguasa, jarang ada 2 kaisar bintang 17 atau lebih tinggi ahli tingkat yang memperebutkan posisi itu. Tuan yang mendalam putih Jumi mengangguk. Xing Yuan ada di samping mereka, dia tersenyum dan berkata, dalam pertempuran ini Liu Xing pasti akan menang. Benar-benar ada banyak orang. Wu San melihat ke sekeliling. Di atas dataran berkumpul dengan padat adalah sejumlah besar ahli. Dan orang-orang di garis depan masih 3 penguasa agung. Kedua belah pihak dalam pertempuran ini belum muncul. Hanya ada angin yang meniup rerumputan di tanah. Swos! Sesosok tiba-tiba muncul di medan perang yang luas dan kosong. Itu Qin Yu mengenakan gaun. Terbawa angin gaun itu terangkat. Bahkan rambut panjang Qin Yu mulai terbawa angin. Dia berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya. Sepertinya dia telah berdiri di sana sepanjang waktu. Hanya matanya yang terpejam. Segera suara berisik orang-orang yang sedang berdiskusi menghilang. Digantikan oleh keheningan yang ekstrim. Hanya suara gemerisik dari angin yang bertiup di rumput yang tersisa. Qin Yu tiba-tiba membuka matanya dan sedikit mengangkat kepalanya.
Dia melihat ke timur, sesosok terbang dengan cepat seperti elang. Sepasang mata dingin dan acuh tak acuh itu tertuju pada Qin Yu. Itu adalah Liu Lan. Liu Lan telah datang. Mata tiga penguasa agung Wusan, Xing Yuan, dan Zhu Mi bersinar pada saat yang bersamaan. Orang-orang yang padat mengelilingi dan menonton semua menahan napas. Wosh! Dalam sekejap Liu Lan yang sombong dan menyendiri berdiri di sebelah selatan Qin Yu. Qin Yu berdiri di sisi utara, Liu Lan di sisi selatan, keduanya saling memandang. Jarak di antara mereka sekitar 100 meter. Liu Xing, lebih baik kamu mengakui kekalahanmu. Jika tidak, saya mungkin tidak sengaja membunuh Anda. Itu akan sangat buruk, kata Liu Lan dengan dingin. Kamu benar-benar mengatakan banyak omong kosong. Jika Anda ingin bertarung maka bertarunglah. Jika Anda terlalu pengecut untuk dilawan, maka akui saja kekalahan Anda. Kata Qin Yu acuh tak acuh. Saat dia membuka dan menutup matanya, cahaya yang sangat tajam dan dingin meledak seperti kilat yang menimbulkan tekanan yang menakutkan. Tiga penguasa agung Xing Yuan, Wusan, dan Zhu Mi semuanya terkejut. Kekuatan jiwa yang sangat kuat, pikir ketiganya di dalam hati mereka dengan kaget. Pertempuran ditentukan oleh kekuatan tubuh seseorang. Jiwa Anda sangat kuat, tetapi itu tidak berarti apa-apa. Mencemooh Liu Lan. Segera setelah itu otot di seluruh tubuhnya mulai membengkak. Sinar cahaya keemasan mulai mengalir ke seluruh tubuhnya. Mendengar apa yang dikatakan Liu Lan, Qin Yu menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Dia benar-benar mengatakan bahwa jiwa yang kuat itu tidak berguna. Sementara pertempuran tingkat rendah ditentukan oleh energi dan tubuh seseorang, begitu seseorang mencapai tingkat pertempuran yang lebih tinggi, pertempuran ditentukan oleh pemahaman seseorang tentang hukum spasial dan bahkan pemahaman seseorang tentang hukum duniawi. Dan itu ditentukan oleh tingkat jiwa seseorang. Liu Lan meraung. Wosh! Hampir seketika sosok Liu Lan tiba sebelum Qin Yu. Cakar tajamnya langsung tiba di atas kepala Qin Yu. Dengan tubuh Liu Lan yang sebanding dengan artefak ilahi kualitas tinggi, jika serangan cakar mendarat itu akan sangat menakutkan. Tiga penguasa agung semuanya mengerutkan kening. Wen Feng, Bao Yu, dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Untuk menyerang kepala, jelas bahwa Liu Lan ingin membunuh Qin Yu. Namun dalam kontes untuk posisi penguasa, bahkan kematian adalah risiko yang harus diambil. Jadi orang-orang ini tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Hanya bagi Liu Lan untuk memulai dengan ini agak sulit diatur. Liu Lan mulai tersenyum. Dia berhasil meraih kepala Qin Yu. Namun senyumnya langsung membeku. Itu karena dia tidak bisa merasakan sedikit pun perlawanan. Seolah-olah dia meraih udara. Ini bayangan. Sekarang giliranku untuk menyerang sekarang. Suara yang jelas terdengar di seluruh dataran. Semua orang yang berdiri di sana menyaksikan pertarungan mendengar suara itu dengan jelas. Liu Lan berbalik dengan kecepatan seperti kilat. Dia melihat ke langit. Qin Yu saat ini berdiri di langit. Liu Lan berubah menjadi panah tajam dan menembak ke arah Qin Yu di langit. Bertentangan dengan tindakan Liu Lan, Qin Yu perlahan mengangkat tangan kanannya. Dia terus berdiri di udara tanpa bergerak. Mati. Liu Lan sudah tiba sebelum Qin Yu. Serangannya datang ke Qin Yu dengan maksud untuk membunuh. Namun pada saat ini Qin Yu juga membuang tinjunya. Tinju Qin Yu tidak cepat. Selanjutnya itu hanya ditembakkan ke arah dada Liu Lan. Saat ini Liu Xing sedang berbelas kasih dan toleran. Dia seharusnya tidak menyerang dadanya, dia harus menyerang. Xing Yuan mendesah dalam hatinya. Namun tepat ketika dia menghela nafas setengah jalan, ekspresinya menjadi beku. Tidak hanya dia, Black Flame Lord, Wusan, White Profound Lord Zhu Mi, serta beberapa ekspresi wajah ahli super lainnya semuanya membeku. Itu karena kelompok ahli super ini semuanya dengan jelas melihat pemandangan di depan mereka. Sebuah pemandangan yang mereka tidak percaya sedang terjadi. Tinju Qin Yu awalnya ditembakkan ke arah dada Liu Lan. Namun Xing Yuan, Zhu Mi,
Dan mereka semua melihat bahwa, tubuh Liu Lan benar-benar bergerak ke bawah sedikit tanpa sebab sama sekali. Yang pertama ditembakkan ke arah dada kebetulan menembak ke arah kepala Liu Lan. Liu Lan yang sama sekali tidak siap untuk itu hanya memiliki ekspresi kaget dengan keterkejutan di matanya. Bang! Tinju Qin Yu seperti menghancurkan semangka menghasilkan suara tengkorak yang hancur. Kepala Liu Lan hancur. Jiwa Liu Lan juga mulai menghilang perlahan. Bahkan sebelum kematiannya Liu Lan masih tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Mengapa ruang menekan tubuh saya ke bawah? Apa yang terjadi? Sebelum jiwanya menghilang, ia juga menerima transmisi suara kesadaran ilahi Qin Yu. Bukankah kamu mengatakan bahwa jiwa yang kuat itu tidak berguna? Ini adalah jenis penggunaan yang dapat dimiliki jiwa seseorang terhadap ruang setelah ia menjadi cukup kuat. Kata Qin Yu melalui transmisi suara kesadaran ilahi. Jadi kamu, hanya pada saat inilah Liu Lan tiba-tiba melihat menembus kabut tebal dan menemukan cahaya. Dan juga pada saat ini jiwanya telah benar-benar hilang. Melihat mayat Liu Lan terbang ke bawah ke tanah. Qin Yu berpikir dalam hatinya. Menggunakan prinsip di balik serangan tongkat tunggal yang mengejutkan surga di kepalan tangan, sebenarnya melahirkan kekuatan yang cukup kuat. Qin Yu melihat ke tangan kanannya yang telah menghancurkan tengkorak Liu Lan dengan satu kepalan tangan. Senyuman muncul di wajahnya. Pada saat ini ledakan suara sorak-sorai yang menghancurkan bumi terdengar. Para pembudidaya sekte hukuman emas tingkat rendah tidak berhasil melihat dengan jelas bahwa tubuh Liu Lan sejenak ditekan ke bawah. Namun semua orang ini tahu bahwa, Gold Punishment Lord baru telah diputuskan. Itu adalah Tuan Liu Xing. Puncak gunung utama Gunung Suci Sekte Hukuman Emas sangat berisik. Itu karena jamuan makan besar diadakan di sini. Perjamuan besar ini telah mengundang banyak ahli. Hampir semua eselon atas dari alam bintang gelap hadir. Flutters pujian selamat, segala macam suara terdengar tanpa henti. Dan sebagai karakter utama dari perjamuan ini Qin Yu merasa sedikit pusing. Itu karena semua orang yang melihatnya sangat ramah. Jadi dia juga tidak bisa bersikap kasar. Seandainya bukan karena fakta bahwa perjamuan ini diadakan khusus untuk saya pasti sudah pergi. Pikir Qin Yu di dalam hatinya. Namun untuk wajahnya Qin Yu tersenyum. Pada saat yang sama dia sedang bersulang dengan seorang lelaki tua berambut putih berpakaian putih. Liu Xing, setelah aku naik ke alam ilahi, kamu akan menjadi Raja Hukuman Emas berikutnya. Sebagai penguasa hukuman emas Anda setidaknya harus mengenal beberapa ahli hebat dari 3 sekte besar alam bintang gelap kita. Orang ini di sini adalah Penatua Agung dari Sekte Mendalam Putih Fusian. Xing Yuan menjelaskan di samping. Selama perjamuan ini Qin Yu adalah orang tersibuk. Sebagai orang yang akan menjadi Raja Hukuman Emas berikutnya, banyak sikap orang terhadap Qin Yu telah jelas berubah. Bagaimanapun Gold Hukuman Lord adalah pemimpin dari 3 penguasa agung. Perjamuan hanya berakhir ketika langit telah menjadi hitam pekat. Qin Yu kemudian langsung teleport ke langit di atas gunung dan mulai terbang menuju kediamannya. Udara dingin malam bertiup di wajah Qin Yu menyebabkan dia merasa jauh lebih berpikiran jernih. Aku akhirnya kabur. Qin Yu tersenyum dan menghela nafas dalam-dalam. Liu Xing, tunggu aku, suara yang akrab terdengar. Qin Yu menoleh untuk melihat. Dalam waktu singkat Wen Feng telah tiba di Qin Yu. Wen Feng tersenyum ke Qin Yu dan kemudian berkata, Liu Xing, kali ini aku harus berterima kasih. Mengapa kamu berterima kasih padaku? Aku berterima kasih padamu karena telah membunuh Liu Lan. Kata Wen Feng sambil tersenyum. Jika Anda tidak membunuh Liu Lan dan kemudian naik ke alam ilahi sebelum dia maka saya akan kurang beruntung. Liu Lan dan saya tidak cocok satu sama lain. Saat itulah Qin Yu mengerti. Qin Yu sangat yakin di dalam hatinya, bahwa alasan mengapa dia membunuh Liu Lan pertama karena Liu Lan berencana untuk membunuhnya. Alasan kedua adalah membantu Wen Feng.
Mengenai hal-hal seperti ini Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Seandainya kekuatan saya lemah maka saya rasa dia akan membunuh saya juga. Kata Qin Yu acuh tak acuh. Baik, Wen Feng setuju. Dia kemudian tersenyum dan melihat ke Qin Yu. Setelah Yang Mulia Xing Yuan naik ke alam ilahi, Anda akan dapat bergabung dengan mutiara spiritual hukuman emas. Pada saat yang sama, Anda juga dapat mengumumkan diri Anda sebagai Raja Hukuman Emas ke seluruh dunia. Qin Yu mengangguk. Sekarang Qin Yu menunggu 2 bulan ke depan dan telah berlatih di kamar istana. Selama ini, dia tidak memasuki lapisan kedua dari alam Jianglan. Itu karena saat kedatangan kesengsaraan ilahi sangat istimewa. Bahkan jika Qin Yu menyembunyikan dirinya di alam Jianglan, kesengsaraan ilahi masih akan tiba. Kesengsaraan ilahi adalah sejenis hukum kosmik. Itu adalah sesuatu yang sama sekali mengabaikan penghalang dari berbagai ruang. Pelatihan pengasingan selama 2 bulan. Ketika Qin Yu membuka matanya, itu sudah sehari sebelum hari kenaikan Xing Yuan ke alam ilahi. Di luar istana hukuman emas Lord Xing Yuan. Saat ini lebih dari 1000 orang berkumpul di sana. Mayoritas dari 1000 lebih orang ini adalah orang-orang dari Sekte Hukuman Emas. Ada juga sejumlah kecil ahli Sekte Api Hitam dan Sekte Mendalam Putih. Alasan mengapa kelompok orang ini berkumpul di sini adalah untuk melihat Xing Yuan pergi. Di depan 1000 lebih orang ada selusin orang atau lebih termasuk Qin Yu, Wu San, dan Jumi. Saudara Xing Yuan, saya telah mendengar bahwa alam ilahi relatif kacau. Perkelahian dan pergulatan di sana juga sangat sengit. Ketika Anda tiba di alam ilahi, Anda harus terus berusaha dalam pelatihan Anda. Jangan merendahkan reputasi alam bintang gelap kita. The Black Flame Lord Wu San berkata kepada Xing Yuan sambil tertawa. Meskipun penguasa hukuman emas sangat kuat sebelum mereka naik ke alam ilahi, mereka diharuskan untuk mengembalikan mutiara spiritual hukuman emas ke klan. Seorang penguasa hukuman emas tanpa mutiara spiritual hukuman emas, akan memiliki kekuatan yang sebanding dengan orang biasa dari alam bintang kegelapan yang telah naik ke alam ilahi. Mereka juga tidak memiliki keunggulan apapun di alam ilahi. Di masa depan mereka juga harus bekerja keras dan bersaing di alam ilahi. Haha, aku masih memiliki sedikit kepercayaan diri ini. Xing Yuan tertawa terbuka. Pada saat yang sama dia melihat ke Qin Yu. Liu Xing, setelah aku pergi kamu akan menjadi Raja Hukuman Emas. Ingat, Raja Hukuman Emas adalah pemimpin dari 3 penguasa agung. Jika Wu San yang gila ini menjadi sombong terhadapmu, kamu hanya perlu memberinya pelajaran yang kejam. Qin Yu hanya tersenyum. Namun Wu San membuka lebar matanya. Hei Xing Yuan, jangan mempermainkan aku. Anda juga telah melihat pertukaran antara Liu Xing dan Liu Lan ini. Dia sudah sekuat itu bahkan sebelum bergabung dengan warisan harta karun. Begitu dia bergabung dengannya, kekuatannya kemungkinan akan menjadi lebih kuat daripada milikmu. Kau memberitahunya untuk memberiku pelajaran, benar-benar terlalu banyak. Qin Yu tiba-tiba mengerutkan kening. Apakah ini saat kenaikan? Qin Yu merasakan perubahan aneh ke seluruh ruang. Terakhir kali ketika Kaisar Qian naik ke alam ilahi, tingkat jiwa Qin Yu masih belum cukup tinggi. Dia masih tidak bisa merasakan perubahan halus itu. Namun Qin Yu saat ini bisa dengan jelas merasakan perubahan itu. Ekspresi Xing Yuan mulai berangsur-angsur menjadi serius. Dia berhenti bercanda dengan semua orang yang hadir. Xing Yuan memandang semua orang yang hadir dan tersenyum ringan. Semuanya, aku akan naik sekarang, kita akan bertemu lagi di alam ilahi. Bertemu lagi di alam ilahi. Wu San, Jumi, Qin Yu, Bao Yu, Wen Feng, dan yang lainnya berkata serempak. Tubuh Xing Yuan mulai perlahan melayang. Banyak cahaya bintang berkabut keluar dari tubuhnya. Xing Yuan saat ini memiliki semacam aura yang membuat orang ingin memandangnya. Xing Yuan tersenyum kepada semua orang. Dengan segera cahaya bintang yang berkabut di tubuhnya menjadi lebih banyak. Dalam sekejap itu menutupi seluruh tubuhnya.
Dengan teleportasi, Xing Yuan telah menghilang. Dia telah menghilang dari alam abadi dan iblis. Qin Yu sedikit mengerutkan kening. Dari saat dia merasakan bahwa Xing Yuan akan naik, Qin Yu telah mengasimilasi jiwanya dengan seluruh kosmos. Apa sebenarnya yang menyebabkan kenaikan itu? Qin Yu cukup penasaran. Prinsip apa sebenarnya ini? Fenomena kenaikan sangat mirip dengan teleportasi lebih besar. Itu juga tiba-tiba menyebabkan orang tersebut menghilang dan muncul kembali di daerah lain. Namun kenaikan membawa seseorang langsung ke ruang lain. Apa sebenarnya prinsip di balik itu? Qin Yu terus memikirkannya. Namun bahkan setelah memikirkannya selama setengah hari, Qin Yu masih tidak bisa mendapatkan jawaban untuk pertanyaan ini. Ascension ini juga bisa dianggap sebagai kekuatan yang luar biasa, itu adalah kekuatan yang dimiliki alam semesta. Jika saya dapat memahami kekuatan luar biasa semacam ini, bukankah saya dapat dengan mudah melakukan perjalanan bolak-balik antara dua ruang kosmik? Qin Yu tersentak kagum di dalam hatinya. Jika orang-orang di alam ilahi mendengar apa yang dipikirkan Qin Yu, maka mereka pasti akan menertawakannya karena terlalu liar dan sembrono. Lagi pula bahkan dewa surgawi tingkat tinggi pun tidak mampu melakukan perjalanan di antara dua ruang kosmik dengan mudah. Pada hari kedua setelah Xing Yuan naik, hanya Qin Yu yang berdiri di luar pintu masuk ke istana warisan. Qin Yu mengangkat kepalanya untuk melihat istana warisan kuno ini. Di tanah samping istana warisan ada banyak cabang kering dan daun-daun mati. Setelah saya bergabung dengan mutiara spiritual hukuman emas, saya akan memiliki kekuatan yang cukup untuk membuka istana artefak kuil dewa penyihir. Qin Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan sejumlah besar harta di dalam istana artefak. Semua harta karun itu adalah barang yang ditinggalkan oleh master dari kuil dewa penyihir Cheng Yuan. Yang paling berharga di antara harta karun adalah inti dari kuil dewa penyihir yang dibuat dari 9 manik-manik api asal ungu. Yang mulia Liu Xing, masuklah. Suara serak dari penatua penjaga terdengar. Qin Yu sedikit menarik napas dan kemudian melangkah ke istana warisan. Begitu ia memasuki istana warisan, tatapan Qin Yu tanpa sadar dilemparkan ke arah altar yang terletak di tengah ruang istana. 2 kali sebelumnya ketika dia melihat altar itu hanya memiliki aura samar dari harta karun yang diwariskan. Namun hari ini Qin Yu menemukan bahwa aura altar ini lebih dari 100 kali lebih padat. Yang mulia Liu Xing, pria tua berkulit gelap dan kurus itu berjalan keluar dari sudut ruangan. Itu adalah penatua penjaga. Jari kuning penatua penjaga mengering dan diarahkan ke tengah altar. Yang mulia Liu Xing, mutiara spiritual hukuman emas terletak di dalam altar. Saat menyatu dengan mutiara spiritual hukuman emas ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan. Yang mulia Liu Xing, mohon dengarkan baik-baik. Penjaga tetua tolong bicara, kata Qin Yu. Pada saat ini Qin Yu juga tidak berani terganggu sedikit pun. Itu karena dia tahu bahwa sangat sulit untuk mengikat harta karun spiritual nenek. Terkadang bahkan jika level jiwa seseorang tinggi itu tetap tidak ada gunanya. Tentu saja lebih mudah jika level jiwa seseorang lebih tinggi. Yang mulia Liu Xing, untuk menggabungkan harta karun hukuman emas dengan tubuh, pertama-tama Anda harus meneteskan darah Anda padanya untuk menjadi tuannya. Namun Anda harus ingat satu hal, ketika Anda meneteskan darah Anda di atasnya, Anda harus menuangkan kekuatan emas ke dalam darah Anda. Hanya dengan begitu mutiara spiritual hukuman emas akan menerima darah Anda. Jika tidak, ia tidak akan menerima darah. Kata penatua penjaga perlahan. Qin Yu mengangguk. Mengikat mutiara spiritual hukuman emas memang agak merepotkan. Bahkan ketika meneteskan darah, seseorang harus menuangkan kekuatan emas ke dalam darah. Sebentar lagi saya akan membuka altar dan melepaskan mutiara spiritual hukuman emas. Yang mulia bisa merasa tenang, mutiara spiritual hukuman emas tidak akan menyerang siapapun yang memiliki kekuatan emas. Setelah Anda berhasil meneteskan darah dan mengakui sumpah,
Anda akan dapat perlahan-lahan bergabung dengan mutiara spiritual hukuman emas. Adapun seberapa banyak Anda akan dapat bergabung dengannya itu ditentukan oleh tingkat kultivasi tubuh Anda, tingkat kultivasi kekuatan emas Anda, serta tingkat kultivasi jiwa Anda. Saat Penatua Penjaga mengucapkan kata-kata itu, dia mulai menaiki tangga altar. Qin Yu sedang menonton di samping. Penatua Penjaga berjalan ke atas altar. Energi emas keluar dari tangannya. Pada saat yang sama Qin Yu bisa merasakan bahwa tubuh Penatua Penjaga memancarkan aura mutiara spiritual hukuman emas yang padat. Akhirnya Penatua Penjaga menghantam lokasi tertentu di atas altar dengan telapak tangannya. Gemuruh, seluruh altar langsung mulai bergidik. Istana warisan juga mulai bergetar seperti altar. Sepertinya gempa sedang terjadi. Wosh! Sinar cahaya keemasan tiba-tiba membumbung ke langit dari tengah altar. Itu adalah mutiara spiritual hukuman emas. Yang Mulia Liu Xing cepat lakukan meneteskan darah mengakui sumpah. Teriak Penatua Penjaga melalui transmisi suara. Dengan gerakan kakinya Qin Yu muncul di samping mutiara spiritual hukuman emas. Selanjutnya ruang di sekitar Qin Yu telah berubah menjadi zat seperti rawa dan menghentikan mutiara spiritual hukuman emas. Setetes darah merah bersinar dengan cahaya keemasan jatuh pada mutiara spiritual hukuman emas. Mutiara spiritual hukuman emas itu langsung berhenti melawan. Seperti spons ia langsung menyerap setetes darah itu. Qin Yu tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Selesai. Mutiara spiritual hukuman emas ini adalah milikku sekarang. Mutiara spiritual hukuman emas langsung diintegrasikan ke dalam tubuh Qin Yu. Penatua Penjaga yang melihat seluruh adegan ini menghela nafas lega. Dengan kulit pucat dia mengangguk dan berkata, "Yang Mulia Liu Xing, seberapa jauh Anda bisa bergabung dengan mutiara spiritual hukuman emas akan bergantung pada kekuatan Yang Mulia sendiri. Yang Mulia bisa merasa nyaman dan terus menyatu dengan mutiara spiritual hukuman emas di sini. Tidak akan ada yang datang untuk mengganggu Yang Mulia." Qin Yu mengangguk. Dia langsung duduk bersila di atas sajadah di Istana Warisan dan menutup matanya untuk memulai latihan. Aneh, sangat aneh. Mutiara spiritual hukuman emas ini sebenarnya hanya menyerap kekuatan emas. Itu tidak akan menyerap energi jenis lain. Ketika Qin Yu mencoba untuk menuangkan 9 langkah kekuatan ke mutiara spiritual hukuman emas, itu benar-benar ditolak oleh mutiara spiritual hukuman emas. Setelah itu Qin Yu hanya bisa terus menuangkan Gold Force. Setelah dia berhasil menuangkan sejumlah kekuatan emas, mutiara spiritual hukuman emas mulai berputar. Pada saat yang sama aliran cairan emas seperti raksa mulai mengalir keluar dari mutiara spiritual hukuman emas. Semua otot, tulang dan sebagainya di tubuh Qin Yu tampaknya telah berubah menjadi sungai kering. Mereka dengan panik menyerap cairan emas ini. Karena cairan emas ini berasimilasi ke dalam otot dan tulang Qin Yu merasa bahwa seluruh otot dan tulang tubuhnya tampaknya telah mengalami semacam evolusi yang menakutkan. Dengan pikiran Qin Yu mencoba mengepalkan tangan kanannya dengan keras. Bang! Telapak tangan Qin Yu benar-benar melahirkan ledakan sonik. Jejak retakan luar angkasa bahkan telah muncul di sekitar area tinju kanannya. Sangat kuat. Kekuatanku telah meningkat setidaknya 10 kali lipat. Qin Yu kewalahan dengan takjub. Meskipun ia berhasil dengan jelas merasakan bahwa otot-ototnya telah mencapai kemajuan dengan pesat. Tidak heran Raja Hukuman Emas adalah pemimpin di antara 3 penguasa agung. Kekuatan emas yang murni dan ringkas. Kekuatan emas semacam ini beberapa alam lebih tinggi daripada kekuatan emas ahli tingkat Kaisar Bintang 18. Sinar jari tajam seperti pedang muncul di ujung jari Qin Yu. Dimanapun sinar jari lewat celah ruang berwarna hitam akan muncul. Tingkat fusi Qin Yu dengan mutiara spiritual hukuman emas jauh lebih tinggi daripada semua generasi berturut-turut dari Raja Hukuman Emas. Ini karena tingkat jiwa Qin Yu benar-benar terlalu tinggi. Itu beberapa level lebih tinggi daripada Dewa Hukuman Emas biasa.
Dengan demikian dia secara alami memperoleh tingkat fusi yang lebih tinggi dengan mutiara spiritual hukuman emas, namun dia masih tidak dapat sepenuhnya bergabung dengan mutiara spiritual hukuman emas. Jika dia berhasil sepenuhnya bergabung dengan mutiara spiritual hukuman emas, maka mutiara spiritual hukuman emas akan berubah sepenuhnya menjadi cairan emas. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.